Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu surah atau ayat berapa, surah apa yang mewajibkan menjawab salam? Tunjuk tangan. Ayo, apabila di antara kamu mengucapkan salam, maka balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik. Surah apa? Surah apa? Iya, yang ada di Al-Quran. Nama surahnya? Ayo, ditingkatkan. Kalau tidak salah, surah Ali. Benar, Ustaz? Surah Ali Imran. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semoga kebaikan-kebaikan dicurahkan kepada hamba-hambanya yang dengan ikhlas menjawab salam. Karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Kita salawat dulu agar tidak ngantuk, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Di surah apa dan ayat berapa kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ayo. Kalau mau azan selalu dibaca surah. Siapa yang bisa, Mas? Gak ada azan perempuan kan? Laki-laki yang harus hafal itu. Ada yang? Ya, ada yang tahu? Nanti dapat 2 porsi mie ayam ya. Dicari ya, nanti dipelajari. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya, yang selalu memberi kita rezeki, yang melindungi kita dari banyak hal, yang menutupi kita dari keburukan-keburukan, yang menjauhkan fisik anak-anak dari segala bentuk ketidakbaikan dalam kehidupan. Dengan apa? Ditakdirkan sebagai seorang santri. Bersyukur, alhamdulillah. Saya melihatnya dari belakang begitu teduh. Ketika ada laporan
Ketika ada laporan anak-anak sedang sholat isya, sedang sholat maghrib, alhamdulillah sekarang nambah satu waktu sholat sunat tasbih bagi orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Mas? Enak rasanya? Alhamdulillah. Dulu Bapak waktu anak muda sekali seminggu saya lakukan sholat sunat tasbih setiap malam Jumat. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari segala bentuk-bentuk kejahatan dunia, setan yang terkutuk dan lain sebagainya. Makanya kemarin Mas Hasbi, Ustaz Hasbi, Pak izin, apa hukuman untuk anak-anak kita yang puber ini? Sebenarnya mereka nggak nakal, saya bilang, cuma kadang-kadang lupa, saya bilang, kita doakan. Ya Pak, kira-kira apa hukumannya? Udah suruh sholat sunat tasbih, saya bilang. Alhamdulillah, istiqomah juga anak-anak sholat sunat tasbih. Masya Allah. Populasinya meningkat. Ya. Masya Allah. Ya, istiqomah ya, nah. Sholatnya ya. Istiqomah sholatnya, tapi pelanggarannya ditinggalkan. Ya. Iya. Alhamdulillah. Kita bersambung. Masih ingat? Mau cerita baru atau apa? Anak-anak nggak tahu cerita-cerita saya. Itu cerita itu saya karang aja pada waktu itu. Nggak tahu lagi ceritanya seperti apa kemarin. Karena Pak Aden adalah penulis novel. Jadi beberapa novel saya tulis, jadi mengalir aja ceritanya sesuai dengan tujuannya. Oke lah kalau begitu, oke lah, baiklah kalau begitu, begitulah kalau baik, ya harus baik-baik, jangan begitu-begitu aja. Iya. Kita kembali dulu ke materi. Apa arti bully? Bully itu apa? Semoga sudah lupa. Iya, bagus banget. Ya, yang itu nah, yang agak suaranya, iya, agar yang lain bisa mendengar. Suatu tindakan yang dapat merusak mental, bahkan berefek kepada fisik. Seperti apa kira-kira tindakan bully itu? Nampar orang. Apa lagi? Suka memukul. Ngekrek. Kenapa ada mau ngekrek sawit di sini ngekrek gitu? Mana ada? Suka pukul. Apa lagi? Iya. Dan lain-lain. Itu semuanya adalah tindakan bully. Jangan ya, jangan dilakukan ya. Mohon maaf, minta maaf, dan kalau sudah diminta maaf, berikan maaf. Ya, itulah kemuliaan orang. Karena Nabi mengajarkan kepada kita berani memaafkan, tapi yang paling hebat adalah berani meminta maaf. Baik, bully ini berpengaruh terhadap apa? Terhadap mental. Seberapa? Fisiknya, sosialnya, psikologisnya. Kalau sosialnya, dia semakin tidak percaya diri dalam kehidupannya, tidak berani berteman dengan orang lain, penakut dan lain sebagainya. Kalau fisiknya apa? Luka. Kalau mentalnya kenapa? Jadi penakut, depresi, anxiety, tahu bukan crazy, itu mendekati gila. Kenapa? Rasa takut yang berlebih, sehingga nanti mereka bisa ngurung diri di kamar. Itu karena kalau pikiran untuk mohon maaf, ya ada orang yang mengakhiri hidupnya. Allah Akbar. Semoga kita dijauhkan dari kejadian ini. Maka mari sama-sama kita membuka ruang kepada setiap orang
agar hidup tenang, nyaman, hidup bahagia tanpa ada tekanan dari siapapun. Bisa ya? Ya, apakah sudah ada kotak pengaduan di depan kamar? Ya, guru kamar, cepat agar dibuat kotak pengaduan di sana. Nanti saya datang membaca kotak pengaduan itu. Pesan-pesan indah di sana apa? Selanjutnya, apa langkah-langkah untuk menghindari bully yang bisa dilakukan seorang santri? Ayo, gimana caranya? Ada yang tahu? Langkah pertama adalah mengadukan perbuatan itu kepada guru dan lain sebagainya. Tadi malam saya sempat ketemu dengan Polda, ya kepolisian, sempat cerita begitu. Tingginya praktik bully di kota Batam. Jadi jangan sampai lagi kita terjerat ada siswa yang masuk ke dalam ranah gara-gara bully. Bisa semuanya ya, saling menyayangi, saling menghormati, karena kita semuanya adalah saudara. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Besoknya ada berapa orang di kamar? Ada 10 orang. Ini yang mau pulang semester berapa? Semester 5. Berarti sudah berapa lama tidak pulang kampung? Nah, bukan si Budi, mbahnya, papanya, kakeknya, bukan ya. Itu nama samaran saja. Pada hari itu si Budi dengan teman-teman dengan ceria, bahagia pulang sama-sama meninggalkan kondro. Si Budi pulang kemana? Ke Riau. Melewati perjalanan sekitar 2 hari 2 malam. Dia akan melewati perjalanan 2 hari 2 malam. Dari mana? Dari kota mana dia? Pondoknya? Di Cirebon. 2 hari 2 malam naik bus menuju Riau, dan dari Pekanbarunya masuk ke pedalaman. Selama 2 hari 2 malam dia naik bus, dan selalu dan senantiasa di dalam mobil itu selalu membaca surah yang sangat dia sukai, yaitu surah Luqman. Dia sangat suka membaca surah Luqman. Ada yang bisa bacanya? Apa inti dari surah Luqman? Iya, pendidikan. Bagaimana seorang anak diajari oleh orang tua, bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tua dan orang lain. Dia senantiasa membaca itu. Sesampai di pelabuhan Merak, mereka turun dari bus, dan asisten syukur mengumumkan kepada seluruh penumpang dipersilakan untuk makan dan minum, dan waktunya sholat selama 30 menit. Mohon tepat waktu memasuki bus kembali tepat pukul 19.45. Semuanya turun, dan dia bertahan turun belakangan karena dilihat di dompet takut uangnya kagak cukup untuk beli nasi. Mau tak mau dia turun, siapa tahu nanti ada yang harganya murah, maka nanti akan saya beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ya udah deh, sholat aja dulu. Udah, mobil aja dulu deh. Ini tasnya ditaruh aja di sana, karena dari jamin, kata Bang Supir. Allahu Akbar, Allah.
mengambil air wudhu. Tiba-tiba yang sholat ini semuanya ahli dunia. Ini sholat maghrib baca Al-Fatihah, nanti kapok saya nanti salah bacaan gitu. Kan yang berani jadi imam. Jadi si Budi mau tak mau disuruh, karena pembawaan karakter ala pesantrennya begitu kelihatan. Karena pakai baju gamis seperti Ustaz Agusma dan pakai peci sendal jepitnya, dan pembawaan yang sangat adem. Bawaannya sangat tenang, auranya sangat tenang. Karena kenapa? Diisi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan zikir setiap hari. Alhasilnya dia disuruh, imam boleh? Bapak aja. Gak apa-apa, imam saja. Kami ini kurang sehat, katanya. Padahal dia takut jadi imam. Ada 3 bapak-bapak dan ada anak-anaknya dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi imam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selesai sholat. Iya. Jadi membaca surah Luqman juga. Ya Allah. Bergetar hati seorang makmumnya, salah seorang bapak itu. Tiba-tiba begitu selesai sholat, disalam. Ada salah seorang jamaah itu yang sudah agak tua, dia mencium pipi anak ini dan mencium pipi kiri kanannya. Bacaan begitu indah, seperti wajahmu begitu tenang. Kata si bapak, kamu sekolah di mana, nak? Kamu menghafal Quran tak? Enggak, Pak. Saya hanya mondok Cirebon. Masya Allah. Ayo makan sama bapak. Alhamdulillah. Itu rezeki anak soleh. Gak begaduh dia di itu. Gak begaduh di kamar. Satu hari masuk gak begaduh. Ya, ya. Berantak. Nah, setelah itu dirangkul si bapak ini, Pak Hidayat namanya. Mohon maaf, bukan Pak Hidayat mbaknya, ayahnya di rumah ya. Ayo kita makan, tak? Makan. Terus kata Pak Hidayat, mari dihidang katanya. Aduh, anak pondok deh, gak biasa begitu. Banyak banget makanannya. Dia selalu ingat apa yang dikatakan gurunya. Jangan makan sampai kenyang. Berhentilah makan sebelum kenyang. Karena hitungan matematikanya sudah jelas dari Rasul. 1/3 nasi, 1/3 air, 1/3 air. Dan dia ingat itu, dan dia makan sedikit. Datang Pak Hidayat, gak usah malu-malu, makan yang enak. Jadi udah bapak cukup, katanya. Dibungkus ya, gak usah, harus dibungkus Pak Hidayat. Awalnya anak ini duduk di bangku tempel di dekat toilet di belakang. Begitu Pak Hidayat mengetahui dia duduk di sana, ketepatan Pak Hidayat ini sudah membooking 2 kursi. Tapi karena anaknya harus berangkat ke luar negeri, Pak Hidayat tidak dapat pesawat, dia naik bus. Hasilnya dia manggil si Budi, kamu duduk di samping saya. Di dalam perjalanan, Masya Allah, itulah para penghafal Quran dimanapun akan dimuliakan oleh Allah. Kamu harus sabar saja, kamu akan melewati itu. Ya, saya bersaksi sudah banyak berteman dengan para penghafal Quran dalam dan luar negeri. Mereka itu sangat dimuliakan oleh Allah. Banyak kisah-kisah nyata yang memang para penghafal Quran itu adalah bersinggungan dengan para yang yang sesuatu tidak disengaja. Di dalam perjalanan, ketika Pak Hidayat capek, jenuh dan lain sebagainya, dia meminta anak ini untuk bacakan ayat Al-Quran. Dibacanya, yang mana Pak Hidayat ini seorang pengusaha yang pikirannya adalah dunia terus, urusan bisnis, rugi nggak yang di sana, rugi nggak yang bisnis yang di Singapura dan lain sebagainya.
Ketika dia menyuruh anak ini membacakan surat Al-Quran itu luar biasa, dia tertidur pulas. Dan di dalam hatinya menangis. Saya mendidik anak saya untuk menjadi pengusaha dan mereka tinggal di luar negeri. Dan saya menemui akibatnya seperti itu. Dalam hatinya pahitnya. Tidak lama dalam perjalanan, waktu demi waktu, malam demi malam dilewati. Sudah sampai di Jambi. Sampai di Jambi, itu artinya bahwa si Budi sudah dekat untuk turun. Sementara Pak Hidayat ini adalah sampai ke Medan, ke wilayah Aceh sana. Sampai di Pekanbaru, Pak Hidayat menitipkan nomornya untuk disimpan. Disimpan siapa? Si Ibu. Simpan baik-baik nomor ayah ini. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saya. Dia ngambil uang di dompetnya, tidak begitu banyak. Tersisa, dia bagi Pak Hidayat tidak begitu banyak. Tersisa 725.000. Dia ambil semuanya dan diberikan sama si Budi. Masya Allah, si Budi menitik air mata. Bapak begitu baik. Dan Pak Hidayat memeluknya dan mencium kepalanya. Sungguh-sungguh mempelajari ilmu Al-Quran di pesantren anak. Doakan saya, semoga di suatu saat kita bisa ketemu. Ini nomorku dan simpan. Jangan sampai ini hilang. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kamu hafal. Jadikanlah salah satu hafalanmu adalah nomorku dan namaku. Kata Pak Hidayat. Alhasilnya si Budi menyimpan itu. Sesampai di Simpang, si Budi mulai akan memasuki perjalanan menuju kebunnya. 2 tahun setengah terbayang wajah emaknya, terbayang ayahnya setiap hari panen sawit yang sangat berbahaya. Terbayang 2 wajah ada perempuannya yang lucu dan imut-imut. Rasanya sudah tak sabar. Dia menaiki angkot kecil, kira-kira 3,5 jam perjalanan menuju di sana. Dia melihat kebun dulu, disinilah saya. Waktu tidak terasa, dia berjalan sekitar 2 km karena mobil ini gak nyampe kebunnya. Dengan hati yang cemas, berharap ingin langsung bertemu dengan orang tua. Tiba di sana, jendela terbuka. Sore hari, asap kelihatan. Sepertinya emakku sedang masak. Biasanya jam segini emakku sedang masak. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi. Siapa? Suara anak kecil, perempuan. Kayaknya ini suara adik perempuan saya. Assalamualaikum. Sabar dikit ngapa sih? Dengan bahasa Iya. Dia datang, dia buka pintu, dia shock. I was shocked to look out. Who? Someone coming here. Siapa yang datang? Dia melihat, Mas, Abang, Budi, Umi, apa? Orang Budi pulang. Emak yang tahu dia api gak dimatiin, dia berlari seperti pelari ke depan. Dia langsung melihat anaknya. Masya Allah, air mata tak tertahan, air mata tak terbendung. Si buah hati sudah kembali ke pangkuan. Yang 9 bulan dijaga dengan cinta kasih sayang di dalam rahim. 2 tahun lamanya siang dan malam diberikan makanan melalui makanan yang dititipkan Allah di dalam dadanya melalui air susunya. Masya Allah, si buah hatinya kembali. Tiba-tiba ayahnya dari belakang membawa kayu bakar dan membawa ikan yang besar-besar.
Nggak biasanya ayahnya mendapat tangkapan ikan seperti ini. Dia mendapat tangkapan ikan yang sangat besar-besar. Ada 3 biji. Ternyata ini rezeki anak soleh. Para pencinta Al-Quran. Ayahnya melihat, kamu kayak ini nak. Dia langsung berlari. Ikan untung saja kucingnya itu dihelai sama adiknya. Jadi ikan itu tidak dicuri. Kucing. Hasilnya sang ayah juga memeluk anaknya, mencium pipi kanan, pipi kiri dan lain sebagainya. Anakku sayang, kamu sudah berubah, sudah tidak seperti orang kampung. Bagaimana bacaanmu di sana? Bagaimana Al-Quranmu di sana? Apakah hatimu masih terpaut dengan Quran di sana? Kata ayahnya. Insya Allah, Abi, insya Allah, Umi kata. Mari kita masuk. Alhamdulillah malam itu tidak bisa diungkapkan rasa bahagia ayah dan ibunya semenjak anaknya pulang kampung. Tapi hanya 4 hari setelah itu wajib pulang lagi ke pondok. Allahu Akbar. Hari berlalu selama 3 hari ayahnya sengaja tidak sengaja tidak bekerja ke ladang dan kebun, hanya untuk bersama dengan anaknya, mendengarkan bacaan anaknya, memberi motivasi. Dan si Budi ini begitu sampai di sana datang juga ke masjid, ceramah, sudah bisa membaca ini dan sebagainya. Masyarakat juga menyambut bahagia kedatangan dia karena dia satu-satunya yang mondok di sana. Anak-anak yang lain biasanya kalau sore hari itu adalah main balap liar dan lain sebagainya. Lima tahun kemudian, 5 tahun kemudian si Budi sudah selesai mengabdi di pondoknya. Berarti si Budi udah berapa lama pondok? 7 tahun dia di pondok. Dia minta izin sama kiainya. Pak Kiai, mohon berikan saran. Apakah saya tinggal di sini mengabdi terus atau saya mengembangkan diri keluar? Pak Kiai mengatakan, apa yang kamu pikirkan? Saya tahu maksudnya. Belum saya jawab. Apa yang mau kamu sampaikan? Jika kamu ingin pergi dari sini, maka ingatlah, saya sudah terbiasa dengan kamu di sini. Tentu kami akan kehilangan kamu, karena kami mengetahui jasa-jasamu selama di pondok itu luar biasa. Membantu Pak Kiai, membantu santri-santri, menyayangi santri-santri. Bahkan bukan saya sendiri akan kehilangan kamu, tapi seluruh santri di sini akan merasakan kehilangan kamu. Namun saya terbiasa dengan kamu. Jika kamu pergi, datanglah ke sini untuk menjemput saya, kata Pak Kiai. Dan dia juga tidak bisa menahan air matanya. Dia berangkat dan memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta lagi dari Cirebon. Dan dia meminta izin kepada orang tuanya untuk mencari kerja ke Jakarta. Hari terakhir dia di sana, Pak Kiai sengaja meminta dia untuk imam di sholat subuh itu. Dan seluruh anggota pondok itu mendoakan keberangkatan dia. Begitu indahnya akhlaknya si Budi. Ketika dia berangkat, adik-adik kelasnya itu menangis karena dia adalah sosok yang memang bisa menyayangi, mengadu. Dia tidak akan makan suatu makanan jika masih lihat adik-adiknya belum makan. Dia sering mendampingi Pak Kiai. Dia sering mendampingi Pak Kiai keluar untuk isi dan lain sebagainya. Makanan, kue kotak, nasi kotak yang diberikan, yang dibelikan, yang dibawakan, yang dititipkan oleh para jamaah di sana, dia tidak pernah makan itu. Dia selalu memanggil adik-adik yang kecil untuk ikut makan bersama. Bahkan dengan melihat itu, hatinya sudah ikut kenyang. Begitu mulianya. Apakah ada seperti ini di antara kita? Insya Allah ada adik-adik lah ya. Insya Allah. Dan pada hari itu dia menyampaikan salam perpisahan kepada pondok, mohon maaf dan mohon. Perjalanan dia diiringi dengan doa, air mata. Insya Allah engkau akan sukses, kata Pak Kiai.
Sampai di Jakarta, dia ketemu dengan kakak kelasnya, numpang di kosan kakak kelasnya. Baru 11 hari di sana, dia belum dapat kerjaan. Uang di kantong sudah mulai nipis. Kesana kemari, dia tidak dapat. Alhasil, dia menawarkan diri untuk menjadi tukang cuci piring di restoran. Tidak ada pilihan lain. Yang penting saya harus makan dan harus mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah, dia diterima di salah satu restoran. Di mana restoran itu pakaiannya Allah Akbar. Bagaimana dengan ini? Di dalam diri saya adalah Al-Quran 30 juz. Ya Allah, boleh saya petunjuk. Sehingga dia ditempatkan di tempat yang paling tertutup, yaitu cuci piring di bawah. Allahu Akbar. Dan dia sadar, ya Allah, mungkin dengan begini Engkau melindungi mataku dari pandangan yang tidak baik. Itu berpikiran positif. Dia tidak menyerah. Aduh, saya sudah menghabis Quran, kenapa saya harus dibawa ini cuci piring kerjaan? Tapi dia berpikiran positif. Allah melindungi pandangan saya dari yang tidak baik, maka saya setiap hari hanya kerjaan adalah berzikir cuci piring. Dan kerjanya sangat bagus. Kerja dia sangat bagus. Karena kerjanya sangat bagus, dia mulai diangkat ke dapur. Diangkat salah seorang executive of chef-nya itu. Karena kerjanya itu bagus. 1 bulan pertama, dapur itu setiap selesai dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena dia sudah terlatih di kamarnya membersihkan apapun. Tidak pernah meninggalkan sampah dan lain sebagainya. Chefnya ini takjub kepada beliau dan semua menyayanginya karena akhlaknya yang sangat bagus. Tutur kata, sopan santun yang sangat bagus. Mau tak mau, dia harus mengerjakan lebih di chef dan di dapur untuk nyuci piring. Ketika dia di sana 2 jam, sejam berikutnya dia di dapur. Tunggu lagi 1-2 jam lagi, baru sana dia dapur. Itulah yang dikerjakan hari demi hari, hari demi hari. Kemajuan teknologi begitu cepat. Kafe ini mengalami turbulensi karena banyaknya sistem order lewat GoFood, lewat ini itu, sehingga pengunjung kafe ini sangat jarang. Bahkan sehari bisa cuma 3-5. Gimana mau bayar karyawan? Mau tak mau, direktur kafe ini mengumumkan PHK besar-besaran. Jadi yang tinggal hanya 5 orang. Pemasak 2, pelayan 2, dan cuci dapur 1. Cuci dapur ini ada bude di situ yang orang lama yang tidak mungkin diberhentikan. Mau tidak mau, si Budi harus hengkang dari sana karena kafenya ini mengalami kemunduran karena majunya teknologi. Orang tidak lagi beli ke kafe, tapi dari kamar ke sana. Nah, dia tidak ikut tim grup ya. Kita lanjutkan, masih ada waktu? Berapa? 10 menit lagi ya. Nanti bersambung lagi ya, saya ditanya. Dan dia dengan sedikit sedih, tapi walau bagaimanapun dia percaya Allah selalu bersama saya. Dia pulang dan menyampaikan ke temannya bahwa dia tidak bekerja lagi di sana. Dia diberikan pasangan sedikit, sekitar 15 juta. Alhamdulillah, kebaikan dia. 1 juta, ada 1.500.000 karyawan di sana yang sudah dapat kerjaan, yang masih tetap di sana, memberikan hadiah kepada dia. Kenapa? Karena akhlaknya, indah akhlaknya. Dia melihat kedap-kedip kota Jakarta, Metro City, the central of city Indonesia. Siapa yang punya harta, maka dia yang berjaya. Siapa yang tak punya harta, maka dia yang akan menderita. Itulah kehidupan di Jakarta. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk.
Dia menghela nafas dan mengingat ayah dan ibunya sudah mulai tua di kampung. Adik-adiknya yang mau sekolah, dia tidak ingin seperti dia. Dia ingin adik-adiknya itu menjadi seorang penghafal Quran. Tapi emak dan ayah saya, nak uang dapat dari mana? Maka saya tidak boleh menyerah. 2 bulan dia belum dapat kerjaan, nak. Itu sudah masuk pada bulan puasa. Cari sana, lamar sini, selalu ditolak. Suatu hari uang sudah hampir habis, uang tabungannya, sengaja dia tidak mau mengganggu itu. Tiba-tiba di bulan puasa itu dia nebeng buka puasa bersama di salah satu masjid yang namanya Masjid Al-Ikhlas di daerah Jakarta Selatan, di daerah Ciputat ini. Nah, di sana dia ikut buka puasa bersama. Ya, karena ada undangan buka puasa bersama, pengurusnya juga mengikuti buka puasa bersama. Tak ada yang azan, saling tuduh menuduh. Gak ada yang mau azan. Alhasilnya ada seorang kakek-kakek yang sudah tidak lama lagi, tidak diharapkan lagi lama tinggal di dunia usianya. Dia nyuruh, Mas, waktunya sudah lewat 12 menit belum azan, masih tetangga udah azan, bisa azan katanya. Bisa Pak D. Nah, jadi dia azan. Masya Allah, azannya luar biasa. Dan kakeknya langsung mengatakan, nah, bisa sekaligus imam. Dia menghafal Quran, suaranya begitu merdu. Alhasilnya dia yang imam. Luar biasa bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu dia melihat ke belakang. Seperti saya kenal. Dia melemparkan tatapan matanya ke kening salah seorang jamaah yang di belakang. Namun jamaah yang di belakang ini belum melihat dia siapa. Dengan baju putih, peci putih, dan sarung berwarna agak kehitam-hitaman bercampur corak putih. Dia melihat, sepertinya ini saya kenal kalau tidak salah, tapi saya tidak tahu di mana. Dan Pak Hidayat melihat dia memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini masih sama-sama disimpan, belum dilahirkan dari lisan. Sepertinya saya pernah mendengarkan bacaan anak ini dan ayat yang sama. Hati saya juga tadi saat sholat begitu tersentuh. Ini seorang imam, ini pasti seorang pembawa penghafal Al-Quran. Dalam hatinya disalam, siapa nama kamu, nak? Kamu orang di sini, kami tentu orang baru. Saya mengurus masjid di sini dan alamat saya tinggal di sini, sebelah sana rumah saya. Iya Bapak, saya seorang musafir. Nama saya si Budi. Apakah kamu masih ingat saya? Saya takut salah. Kalau tidak salah, Bapak, apakah Pak Hidayat? Iya, Pak Hidayat. Masya Allah. Dari Pak Hidayat memeluk beliau, dipeluknya dan lain sebagainya. Ceritalah, mari kita pinggir masjid ke dalam. Cerita. Kamu sekarang sudah tinggal di sini, sudah selesai maklumnya? Sudah. Dia cerita ini itu. Apa kata Pak Hidayat? Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Kita akan membangun rumah makan syariah dan kamu yang akan menjadi pemiliknya. Ini menjadi rumah makan yang benar-benar halal dan kamulah yang mengelolanya. Alhamdulillah. Dia mengatakan kepada Pak Hidayat, insya Allah saya akan amanah dan mohon saya dibimbing. Dia membangun restoran itu
Terus diajari Pak Hidayat bagaimana manajemennya, cateringnya, ke berbagai perusahaan dan lain sebagainya. Pesanan itu rasanya hampir 1 juta pesanan setiap hari. Nasi kotak untuk pesta dan lain sebagainya. Sistem online berbasis teknologi dan lain sebagainya. Dan seluruh pekerja di sana adalah direkrut dari pesantren-pesantren yang memiliki basic ilmu dan hafalan Al-Quran. Dan dia bisa membawa ayah ibunya ke tanah suci, membelikan ayah ibunya rumah yang bagus, yang suci dan sederhana dan nyaman untuk beribadah di sana. Dan mereka mulai membangun masjid-masjid di berbagai daerah Indonesia. Dan dia senantiasa memberikan materi bagaimana menjadi seorang hafal Quran yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa wirausaha. Dengan apa? Mengandalkan ilmu Al-Quran. Dan dia mengangkat abang yang dulu memukul dia, tapi adalah seorang abang yang dulu membayarkan ongkos dia pulang pertama untuk menjadi wakil direktur di sana, untuk membantu dia berwirausaha dan membuka berbagai cabang di kota-kota yang lain. Masya Allah. Itulah mengapa dikatakan bisa jadi suatu hal itu menurut kita baik, tapi belum tentu baik bagi kita. Bisa jadi suatu hal itu tidak baik, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Nah, ketika ada orang yang memukul kita, jangan langsung membencinya seumur hidup, tapi maafkan, doakan. Dan ingat, ketika kita memukul orang lain, bisa jadi hatinya tidak bisa disembuhkan, meski fisiknya bisa disembuhkan. Maka melalui cerita ini adalah mari sama-sama kita hindari bullying, kekerasan, tapi kita pupuk dengan kasih sayang di antara kita semuanya. Seumur hidup, bahwa anak-anak semuanya adalah saudara selulusan di pondok pesantren An-Nikmah. Maka untuk itu, siapa yang tersakiti oleh orang lain, maka Anda harus bangkit untuk membela. Orang lain saja Anda tidak setuju untuk menyakiti adik-adiknya, apalagi kamu. Maka lindungi mereka. Yang besar menyayangi dan melindungi adik-adiknya, yang adik-adiknya menghormati abang-abangnya. Bisa semuanya? Bisa? Alhamdulillah. Demikian materi dari Marvel terkait dengan penanggulangan bullying dan bagaimana menyikapi bullying yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memaaf. Yang kedua mendoa. Yang selanjutnya jangan melakukan hal yang salah. Itu jika semua sudah melakukan itu, maka tidak ada praktik bullying di dunia ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.